Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas alur cerita film Abduction yang dirilis di Amerika Serikat pada tahun 2011. Film ini menceritakan seorang remaja bernama Nathan Harper alias Taylor Lautner, yang sedang melakukan pencarian jati diri. Hidup Nathan terancam karena mencari tahu kisah masa lalunya. Dikejar-kejar CIA dan teroris Serbia. Untuk menambah keseruan dan keasyikan film ini, ia dipasangkan dengan artis cantik imut Lily Collins, putri dari musisi Phil Collins. Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan filmnya. Dikisahkan seorang siswa sekolah menengah atas atau SMA berusia 18 tahun yang tinggal di pinggiran kota Pittsburgh, Pennsylvania, bernama Nathan Harper alias Taylor Lautner. Nathan mempunyai dua orang sahabat, yaitu Gilly dan Jack, yang sama-sama menyukai tantangan dan party-party. Gilly pintar cari cuan dengan membuat KTP palsu yang dijual ke teman-temannya. Di sebuah pesta, Nathan bertemu dengan cewek cantik bernama Karen yang diperankan Lily Collins, yang sudah lama ia taksir. Karen datang sama cowoknya yang berangasan dan cemburuan, hingga hampir terlibat perkelahian dengan Nathan. Billy, I'm serious. Listen. Akhirnya mereka minum-minum di pesta itu, hingga keesokan paginya Nathan terbangun enggak pakai baju dalam keadaan mabuk di sebuah lapangan. Nathan tinggal bersama orang tuanya, Kevin alias Jason Isaacs dan Mara diperankan Maria Bello. Sejak kecil, dia sudah ditempa dengan latihan bela diri yang keras oleh sang ayah. Saking kerasnya, mereka tampak seperti sedang berkelahi betulan. Kevin menghajar Nathan beneran, berharap Nathan dapat mengalahkannya. Malamnya, Nathan yang bertetanggaan dengan Karen, melihatnya ribut dengan pacarnya dan memutuskan putus dengan pacarnya. Wah, kesempatan nih, begitu pikir Nathan. Nathan selalu merasa bahwa dirinya berbeda. Dia mempunyai masalah dalam tidurnya yang sering dihiasi mimpi buruk. Untuk mengobatinya, dia rutin menemui seorang psikiatris bernama Dr. Geraldine Gary Bennett diperankan Sigourney Weaver. Keesokannya di sekolah, Nathan dan Karen berada di kelas yang sama. Guru sosiologi memberi murid-muridnya tugas paper kelompok. Pucuk dicinta ulam tiba bagi Nathan. Ternyata ia dan Karen dipasangkan dalam satu kelompok untuk tugas sosiologi ini. Sorenya, ternyata Karen datang ke rumah Nathan. Kaget bukan kepalang, Nathan salting berusaha membereskan kamarnya yang berantakan. Karen masuk ke kamar Nathan dan mereka merasa canggung. Akhirnya mereka memulai saja pembuatan tugasnya. Mereka harus melakukan riset tentang orang-orang hilang. Hasilnya mengejutkan, ada seorang anak yang wajahnya mirip Nathan. Nama anak di data orang hilang itu adalah Stephen Price. Nathan yakin foto anak itu adalah foto dirinya, karena Nathan punya kaos yang sama seperti yang dipakai anak dalam foto, dengan noda yang sama pula. Nathan kemudian menyelidiki informasi yang didapatnya dengan menghubungi si pemilik situs. Operator situs yang mengaku bernama Marisa, menanyakan lokasi Nathan berada. Nathan merasa ada yang aneh. Dan tiba-tiba, Nathan melihat lampu webcamnya menyala. Segera ia menutup laptopnya. Nathan merasa curiga, dan berpikir mengenai masa kecilnya, apakah dirinya telah diadopsi hingga ia menyadari bahwa seluruh hidup semasa kecilnya ternyata dibangun atas kebohongan. Nathan merasa nggak mempunyai hubungan darah dengan ayah dan ibunya yang sekarang. Nathan sebenarnya adalah Stephen Price. Tapi kemana orang tuanya yang sebenarnya? Jawaban dari pertanyaan itu yang menghantuinya. Ketika ibunya masuk ke kamarnya, Nathan menanyakan kejelasan identitas dirinya pada sang ibu, Mara. Mara kaget. Mara terpaksa mengaku bahwa dia dan sang suami, bukanlah orang tua kandung dari Nathan. Nathan merasa sedih dan kecewa. Mara yang sedang menangis, tiba-tiba didatangi dua orang tamu yang mengaku dari Departemen Pengadilan Juvenil. Mara merasa curiga dengan gelagat dua tamunya. Ketika Mara menutup pintu, kedua orang itu memaksa masuk dan membekap mulutnya. Secara naluriah, Mara menyerang kedua orang itu, dan berhasil melempar salah satunya keluar kaca jendela. Tapi sayang,
dia ditembak peluru bius. Mendengar suara kaca pecah, Nathan dan Kevin terkejut dan segera datang. Karen yang berniat berkunjung juga melihat kejadian mengerikan itu. Kevin datang dan berhasil membunuh salah satu penjahat itu. Nathan berhasil lari setelah mendengar teriakan ayahnya yang menyuruhnya untuk pergi, sebelum akhirnya ayahnya tertembak juga. Tapi kemudian Nathan balik lagi untuk melihat kondisi rumahnya, dan membebaskan Karen yang ditangkap. Nathan berhasil mengalahkan penjahat yang botak satu lagi. Tapi tiba-tiba, Oh my god. ternyata rumah mereka sudah dipasangi bom. Mereka menyelamatkan diri meloncat ke dalam kolam renang. Hidup Nathan terancam, karena mencari tahu kisah masa lalunya. Selama ini ia menjadi target teroris Serbia bernama Kozlov, yang dendam dengan ayah kandung Nathan dari masa lalu. Sang ayah mencuri data 25 operasi korupsi CIA, ketika Nathan masih berusia 3 tahun. Karen yang terluka dibawa ke rumah sakit oleh Nathan. Nathan mencoba melapor pada polisi 911, tapi sambungan teleponnya dibajak. Orang yang membajak itu mengaku sebagai agen CIA bernama Frank Burton. Dia mengatakan bahwa Nathan dalam bahaya, dan akan mengutus 2 orang untuk mengamankannya. Nathan merasa ragu, dan tiba-tiba Dr. Bennett datang untuk membawa mereka berdua pergi. Dr. Bennett? What are you doing here? Ternyata Bennett adalah agen CIA teman ayah kandung Nathan, yang ditugaskan melindungi Nathan, sama seperti orang tua angkat Nathan yang telah tewas. Bennett kemudian memberi Nathan alamat sebuah rumah persembunyian di Arlington, Virginia, dan memintanya untuk hanya mempercayai Martin, dan seorang pria bernama Paul Rasmus. Bennett menyuruh mereka melompat keluar, dan turun ke bawah sungai. Setelah menyeberangi sungai, akhirnya mereka tertidur karena lelah dan kedinginan. Sementara itu di kantor CIA, Frank menjelaskan bahwa ayah biologis Nathan adalah Martin Price alias Dermot Mulroney, seseorang yang telah mencuri daftar terenkripsi dari 25 agen CIA yang korup, dari teroris Serbia dan broker intelijen lepas Nikola Kozlov, ketika Nathan berusia 3 tahun. Saat itu Kozlov berencana menculik Nathan untuk memaksa Martin menyerahkan daftar tersebut. Namun Nathan telah diberikan kepada orang tua angkatnya untuk dilindungi. Kozlov menggunakan situs web tentang anak hilang, untuk menjebak Nathan sebagai anak dari Martin. Keesokan paginya, Nathan dan Karen melanjutkan perjalanan ke rumah persembunyian di Arlington, Virginia, seperti yang dikasih tahu Bennett. Di sana, Nathan nemuin uang, pistol, foto ibunya, sebuah mobil BMW, dan handphone yang berisi data-data yang dicari oleh Kozlov dan Frank. Nathan mendapat nomor makam ibunya, yang ternyata telah dibunuh oleh Kozlov. Mereka akhirnya mengunjungi makam ibu Nathan. Di makam ada sebuah bunga yang masih segar, yang ternyata dikirim oleh Paul Rasmus, orang yang kata Bennett bisa dipercaya. Nathan ingin ke Nebraska mencari si Paul Rasmus ini. Nathan punya rencana menggunakan jalur kereta api, karena mobil BMW-nya sudah terlacak. Nathan juga minta tolong temannya, dibuatkan KTP palsu. Di stasiun, ternyata mereka dibuntuti oleh anak buah Kozlov, yang ngikut naik kereta. Di dalam kamar kereta VIP, mereka ingin bermantap-mantap. Tapi Karen merasa kelaparan, sehingga ia pergi ke restorasi sendiri untuk mengambil makanan. Ketika Karen mau kembali ke kamar, tiba-tiba anak buah Kozlov menyergapnya dan mengikatnya di kamarnya. Nathan yang kelamaan nunggu Karen, keluar kamar mencari Karen. Anak buah Kozlov mencari Nathan ke kamarnya, tapi zonk. Ketika Nathan kembali ke kamarnya, ia kepergok sama penjahat itu hingga terjadilah perkelahian yang hebat. Dalam keadaan terdesak, Nathan teringat ajaran-ajaran ayah angkatnya ketika sedang berlatih bela diri. Nathan berhasil mengalahkan si penjahat dan melemparnya keluar jendela. Sementara itu Karen juga berhasil membebaskan diri. Tiba-tiba saja kereta berhenti. Mereka memutuskan untuk turun dari kereta. Sementara itu, agen Frank masih mengejar Nathan. Frank membujuk Nathan agar tidak lari lagi, untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dengan bujukan roti burger dan segelas milkshake,
mereka yang kelaparan akhirnya luluh juga. Nathan akhirnya melibatkan CIA untuk menggali kisah masa lalunya. Ayah Nathan yang sebenarnya, Martin, mencuri data 25 pegawai CIA yang korup, dari mafia Serbia, dan Nikola Kozlov, seorang agen rahasia Serbia. Kejadian itu berlangsung ketika Nathan masih berusia 3 tahun. Kozlov mencoba menculik Nathan agar bisa memancing Martin untuk datang kepadanya. Demi keselamatan, Nathan yang ketika itu masih kecil, Nathan dititipkan dengan orang tua asuh. Tapi Nathan tidak percaya dengan Frank, karena namanya ada dalam list tersebut. Ketika lagi asyik-asyiknya bercerita, tiba-tiba Kozlov dan anak buahnya datang menembaki mereka. Kesempatan ini digunakan kembali oleh Nathan dan Karen untuk kabur. Nathan menelpon Kozlov. Kozlov mengancam akan membunuh teman-teman dan orang tua Karen, jika ia tidak mau menyerahkan HP yang berisi data-data sialan tersebut. Nathan akhirnya mau menyerahkan data itu, tapi ia yang menentukan waktu dan tempatnya, yaitu di tempat umum. Tempat umum itu yaitu di sebuah stadion yang sedang ramai pertandingan baseball. Frank yang memantau pergerakan Nathan, berusaha membujuk Nathan agar menyerahkan data list itu kepadanya. Tapi Nathan menolak karena ia berencana ingin membunuh Kozlov, membalas dendam kematian ibunya. Untuk mengetahui wajah Kozlov, Karen memfotonya dan mengirimkannya ke Nathan. Kozlov mencari-cari Nathan di tengah kerumunan manusia. Akhirnya mereka bertemu dan duduk di sebuah bangku yang telah ditentukan oleh Nathan. Nathan mengambil pistol yang sudah ia siapkan di bawah kursi. Ia ingin menembak Kozlov, tapi tidak jadi ketika Kozlov bercerita tentang Martin yang sebenarnya. Ia mengembalikan pistol itu lagi ke tempatnya. Kozlov mengakui kalau ia yang membunuh ibu Nathan. Hal ini membuat Nathan panas. Ketika ia ingin mengambil kembali pistolnya, ternyata sudah tidak ada. Tiba-tiba, pistol itu sudah diambil oleh Kozlov yang ditodongkan kepadanya. Nathan langsung berlari, dan Kozlov mengejarnya. Frank yang terus memantau mereka, menyuruh Nathan untuk memancing Kozlov ke tempat parkiran. Kozlov menyuruh Nathan berhenti berlari dan membidikan pistolnya siap menembak Nathan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sniper anak buah Frank telah siap menembak Kozlov dari jarak jauh. Frank dan anak buahnya muncul, dan langsung meminta HP yang berisi data list tersebut. Frank melapor pada atasannya kalau data sudah diamankan dan akan diantar besok pagi ke ruangannya setelah dienkrip terlebih dahulu. Ternyata atasannya sudah mengetahui akal bulus Frank dari Martin. Frank akan memaksa mengenkrip data itu sendiri, sehingga ia punya kesempatan untuk menghapus namanya dari daftar itu. Akhirnya, Martin ayah kandung Nathan yang sebenarnya menelponnya. Nathan ingin bertemu dan melihat wajah ayahnya, tapi Martin menolak demi keselamatan Nathan. Nathan merasa ditinggalkan. Tapi Nathan sekarang punya gadis cantik imut Karen. Bennett juga ternyata masih hidup dan tiba-tiba muncul. Bennett dan Martin sedang memikirkan untuk membuat rumah baru buat Nathan. Ia menawarkan Nathan untuk tinggal bersamanya sampai ia selesai sekolah SMA-nya. She's worth it. Dan film pun berakhir dengan happy ending. Nah, bagaimana alur cerita filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar mendapat video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.